Film ini mengisahkan perjalanan seorang anak laki-laki bernama David. Dia dibebaskan dari sebuah kamp kerja paksa di negara komunis Eropa Timur yang penuh kekejaman, di mana ia telah tinggal sejak kecil setelah kehilangan orang tuanya. Setelah melarikan diri, David diberikan tugas oleh seorang pria yang tidak dikenal untuk membawa sebuah pesan ke luar negeri. Dia memulai perjalanan berbahaya dari negara asalnya menuju Italia, dengan hanya sedikit makanan, peta, dan keyakinan kuat untuk bertahan hidup. Sebelum lanjut, sebaiknya kalian subscribe dulu, agar tidak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Film ini berlatar di Bulgaria pada tahun 1945, dengan memperlihatkan sepasang suami istri dan anaknya yang bernama David. Saat itu mereka sedang ditangkap oleh tentara Bulgaria, karena telah berani melawan pemerintahan Bulgaria yang kala itu berada di bawah kekuasaan Partai Komunis yang didukung oleh Uni Soviet. Pada saat itu ayahnya David langsung ditembak di tempat. No, it was him. Sementara ibunya yang bernama Mary, ditangkap oleh seorang perwira bernama Yanov, yang ternyata merupakan mantan kekasihnya. Mary kemudian dibantu melarikan diri oleh Yanov, dengan cara dibuatkan identitas baru untuknya. Sedangkan David yang kala itu baru berusia 5 tahun, dimasukkan ke dalam penjara, dan divonis hukuman kurungan seumur hidup. 7 tahun kemudian tepatnya pada tahun 1952, terlihat David yang sudah berusia 12 tahun dipaksa bekerja di penjara tersebut. Di penjara itu, David berteman dengan seorang pria bernama Johannes. David lalu menyampaikan keluh kesahnya kepada Johannes, bahwa dia sudah muak hidup menderita di dalam penjara, dan lebih memilih untuk mati. Mendengar hal itu, Johannes pun langsung menyemangati David, dengan mengatakan bahwa bisa saja suatu hari nanti akan ada orang yang datang untuk menyelamatkan David. Lalu pada suatu hari, terlihat para napi dikumpulkan di lapangan. Hal itu dilakukan karena seorang penjaga telah kehilangan sabun mandinya. Beberapa saat kemudian Yanov pun melihat David sedang memegang sabun mandi. Namun karena merasa kasihan, Yanov pun memberikan isyarat kepada Johannes untuk mengambil sabun tersebut. Tak lama, seorang mayor jenderal yang paling berkuasa di penjara itu pun datang, dan memerintahkan untuk menembak Johannes. Yanov pun dengan terpaksa menembak Johannes saat itu juga, hingga akhirnya Johannes meninggal dunia. Pada malam harinya, David dipanggil ke ruangan Yanov dan disuruh untuk kabur malam itu juga, dengan membawa sebuah surat yang harus diberikan kepada pihak berwenang di Denmark. Yanov juga sudah menyiapkan tas di suatu tempat, yang isinya adalah perbekalan untuk David. Yanov lalu mengatakan, jika nanti David berhasil keluar dari Bulgaria, maka ia harus pergi ke pelabuhan Salonika di Yunani, dan menumpang ke kapal yang berlayar menuju Italia. Sesampainya di Italia, David harus pergi ke utara menuju Denmark. Selama dalam perjalanan, Yanov juga meminta David agar tidak percaya kepada siapapun demi keselamatannya. Setelah itu Yanov pun meminta maaf atas meninggalnya Johannes, karena hal itu terpaksa ia lakukan untuk melindungi David. Malamnya ketika semua tahanan sedang tidur, David pun segera melarikan diri mengikuti arahan dari Yanov. Namun sialnya ketika melewati pagar kawat, bajunya David malah nyangkut, namun beruntung dia berhasil melewatinya tanpa ketahuan oleh penjaga. Sesampainya di suatu tempat, David pun segera mengambil tas yang sudah disiapkan oleh Yanov. Di dalam tas itu terdapat sepotong roti, sabun mandi, pisau lipat, dan juga kompas. Setelah mengambil tas itu, David pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.
Keesokan paginya David melihat mobil tentara Bulgaria berjalan ke arahnya. Lalu dengan penuh hati-hati David pun menaiki mobil tersebut. Di dalam mobil itu, David menemukan dua tahanan lain yang juga melarikan diri dan sedang bersembunyi di dalam mobil tersebut. Beberapa saat kemudian, mobil tersebut pun tiba-tiba berhenti, lalu salah satu tentara bernama Zema langsung menghampiri mobil yang dinaiki David untuk mengambil barang. Dua tahanan yang bersembunyi di sana pun langsung ketahuan dan kembali ditangkap oleh Zema. Sementara David yang belum ketahuan lebih memilih untuk melompat dari mobil dan bersembunyi dengan penuh ketakutan. Beruntungnya David tidak ketahuan hingga akhirnya dia pun selamat. Singkat cerita, setelah beberapa bulan kemudian, pada saat itu David sudah sampai di perbatasan Bulgaria dan langsung menerobos pagar kawat itu. Namun sialnya David ketahuan oleh si penjaga, hingga surat pemberian Yanov pun terjatuh. Tapi David memberanikan diri mengambil kembali surat itu, lalu langsung kabur dengan berlari secepat mungkin. Singkatnya setelah beberapa bulan berjalan, akhirnya David pun sampai di pelabuhan Salonika. David kemudian naik secara diam-diam menuju kapal yang akan berlayar ke Italia. Beruntung David berhasil naik ke kapal tanpa kendala apapun dan tanpa ketahuan. Akan tetapi di saat David sedang tidur, tiba-tiba seorang awak kapal bernama Roberto memasuki ruangan tersebut. Melihat keberadaan David di sana, membuat Roberto marah dan akan langsung melaporkannya kepada atasannya. Akan tetapi David langsung menyogoknya dengan memberikan pisau lipatnya, karena gagang pisau itu terbuat dari mutiara dan harganya pun cukup mahal. Akhirnya Roberto pun tidak jadi melaporkan David kepada atasannya. Namun di saat kapal itu akan segera sampai di pelabuhan Italia, Roberto pun terpaksa menurunkan David di sana, agar David tidak ketahuan oleh awak kapal yang lain. Don't worry, sekarang. Setelah berada di Italia, David pun pergi ke utara sesuai perintah Yanov. Beberapa saat kemudian David melihat sebuah toko roti yang sangat menggugah seleranya. David pun memberanikan diri meminta sepotong roti itu kepada sang pemilik yang bernama Emen. Lalu Emen lantas mengajak David untuk masuk dan memperlihatkan bagaimana proses pembuatan rotinya di dapur. Namun ketika David masuk ke dapurnya, Emen pergi keluar untuk memanggil petugas polisi karena David terlihat seperti gelandangan. Emen dan kedua petugas pun menghampiri David untuk bertanya-tanya. Akan tetapi David yang ketakutan, langsung melarikan diri. Sialnya ketika memasuki hutan, David terjatuh hingga kepalanya terbentur pohon hingga pingsan. Ketika terbangun, David mendapati kompasnya telah rusak, sehingga membuat dirinya kesulitan untuk keluar dari hutan tersebut. Akan tetapi David tidak kehilangan akal, ia memilih untuk menaiki sebuah pohon untuk melihat jalan keluar dari hutan itu, hingga akhirnya ia pun sampai di sebuah desa. Ketika sedang berjalan di desa itu, tiba-tiba datang seekor anjing yang menggonggonginya, hingga David pun lari ketakutan dan menaiki atap sebuah WC. Beruntung sang pemilik anjing yang bernama Sasa, datang untuk menghentikannya. Setelah itu Sasa pun menyuruh David untuk mengantarkan minuman kepada seorang janda bernama Yulia. Meskipun hanya diberikan imbalan sedikit, akan tetapi David sangat senang dan segera pergi ke rumah Ibu Yuli. Sesampainya di sana, David begitu tertarik dengan makanan yang ada di pesta Ibu Yuli, sampai-sampai ia membayangkan sedang memakan semua makanan di pesta itu. Namun hayalannya sirna ketika Ibu Yuli datang dan langsung mengambil minumannya.
Ibu Yuli lalu mengusir David dari pestanya, karena penampilan David yang sangat dekil dan gembel. Karena sekarang sudah memiliki sedikit uang, David pun mendatangi sebuah toko makanan untuk membeli salah satu makanan di sana. Namun ketika David menunjukkan uangnya, si pemilik toko itu lantas mengusirnya, karena uang yang dimiliki David nominalnya sangat kecil, dan tidak cukup untuk membeli makanan apapun. Keesokan harinya ketika melanjutkan perjalanan, David bertemu dengan sepasang kekasih yang mobilnya sedang mogok. Lalu Ben meminta tolong kepada David untuk membelikannya bensin. Karena imbalan yang ditawarkan cukup besar, akhirnya David pun menyetujuinya dan langsung pergi membeli bensin. Karena si pemilik pom mini itu adalah orang baik, akhirnya ia pun mengantar David kembali menggunakan motor kesayangannya. Setelah selesai mengantarkan bensin, David pun langsung pergi ke toko roti untuk membeli beberapa roti. I'd like to buy some things. Beberapa hari kemudian ketika dalam perjalanan, David iseng naik ke pagar milik orang kaya. Namun tiba-tiba anak sang pemilik rumah yang bernama Carlo datang menghajarnya, karena mengira David akan maling di rumahnya. Saat itu Carlo hendak mengambil surat milik David. Namun beruntung David berhasil merebutnya kembali dan langsung berlari ke hutan. Di saat David hendak melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba ia mendengar suara meminta tolong dari arah pondok yang terbakar. Mendengar hal itu, David pun langsung berlari menuju pondok itu. Setelah membuka pintu pondok, David melihat seorang wanita yang sebaya dengannya sedang terikat di sebuah kursi. Lantas David pun langsung melepas ikatan tersebut dan membawanya keluar. Lalu keduanya pun pingsan karena terlalu banyak menghirup asap. Singkat cerita, ketika terbangun David sudah berada di rumah wanita tersebut, yang ternyata bernama Maria. When the doctor came and didn't see Where's my bundle? what? He got burned. I know. Tak lama Ibu Maria datang dengan membawa baju ganti untuk David. Ibu itu juga mengucapkan terima kasih kepada David, karena sudah menyelamatkan anaknya. You saved my Maria. Ibu Maria kemudian mengatakan bahwa sekarang dia harus menghubungi orang tua David. Namun David mengatakan tidak perlu, karena kedua orang tuanya tidak ada di Italia. Selain dirinya juga bukan orang Italia, melainkan sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat. Lalu tak lama pelayan Ibu Maria datang dan mengatakan bahwa makan siang sudah siap. Setelah David berganti pakaian dan hendak bergabung untuk makan siang, tiba-tiba Carlo datang menghampirinya dan meminta David untuk tutup mulut atas perbuatannya kepada David, yang telah memukuli David karena menaiki pagar rumahnya. Selepas mengatakan hal itu, Carlo pun mengajak David untuk ikut makan bersama dengan keluarganya. David, come over here. Maria wants to sit next to her. Sorenya saat David dan Maria sedang melihat buku-buku di ruangan ayahnya, tanpa disangka ayah beserta ibunya datang menyuruh Maria keluar, sebab akan berbicara dengan David. Did you go and cut some flowers for the dinner table? Get them. Ibu Maria pun menanyakan kepada David, bahwa perjalanan David itu hendak kemana. Mendengar pertanyaan itu, David pun tidak menjawabnya, karena mengingat pesan Yanov agar jangan percaya pada siapapun. Dan saat melihat ekspresi David, Ibu Maria pun memakluminya. Pada malam harinya David memutuskan untuk pergi dari rumah Maria secara diam-diam. Namun ketika pergi ia pun mengucapkan selamat tinggal kepada Maria yang sedang tertidur. I don't deserve to have you look after me anymore. Esoknya David nebeng ke sebuah mobil, dan sampai di sebuah kota, namun sialnya dia terjebak di sebuah demo masyarakat. David hanya bisa pelangap-longo karena tidak paham dengan apa yang sedang terjadi. Hingga tiba-tiba seorang petugas menangkap David dan memasukkannya ke dalam mobil.
Ketika berada di mobil tersebut, David merasa penasaran dengan isi surat yang diberikan Yanov, hingga ia pun membukanya. Ternyata surat itu berisi informasi identitas dirinya dan sang ibu yang berada di Denmark. Setelah itu David pun memutuskan untuk kabur dari mobil itu. Setelah melihat di mana letak kuncinya, David berusaha membukanya menggunakan tali yang mengikat lukanya. Sampai akhirnya ia pun berhasil dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah kabur cukup jauh, tak disangka ia pun bertemu dengan Roberto yang hendak mengantar sayuran ke Milan. Kemudian Roberto pun memberikan tumpangan kepada David. David tentu saja sangat senang dan langsung menerima ajakan Roberto. It's pretty. Sesampainya di Milan, David pun berpisah dengan Roberto, dan terpaksa melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Dalam perjalanan kali ini, David bertemu dengan seorang pelukis yang bernama Ibu Sophie. Ibu tersebut lantas mengatakan bahwa ia ingin melukis David. Meskipun awalnya David menolak, namun pada akhirnya ia pun menuruti kemauan Ibu Sophie. Do you want to paint my face? David. David? Oh, that... Oh, then you don't have to say anything. No. Setelah menyelesaikan lukisannya, Ibu Sophie lantas mengajak David ke rumahnya untuk menjamunya sebagai bentuk terima kasih. Ketika hendak memasuki Swiss, David berniat untuk kabur saja karena dirinya tidak memiliki paspor. Namun Ibu Sophie melarangnya karena dia bisa membawa David melewati perbatasan Swiss, meskipun tidak memiliki paspor. Dan benar saja, ketika petugas menanyakan paspor David, Ibu Sophie pun bisa membuat alasan, sehingga si petugas itu pun percaya dan memperbolehkan mereka untuk lewat. Artwork. But it's less expensive. Sesampainya di rumah Ibu Sophie, Ibu Sophie pun langsung menjamu David dengan makanan yang ia punya. Setelah itu, Ibu Sophie bertanya di mana rumah David, akan tetapi David menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki tempat tinggal. Mendengar hal itu, Ibu Sophie pun meminta David untuk tinggal di rumahnya. Karena dirasa Ibu Sophie merupakan orang yang baik dan dapat dipercaya, akhirnya David pun menceritakan bahwa dia tidak bisa tinggal di rumahnya, karena sedang dalam perjalanan menuju Denmark untuk menemui ibunya. Mengetahui hal itu, Ibu Sophie pun langsung mengantarkan David ke pemerintahan Swiss. Setelah identitasnya diperiksa, David pun diantarkan oleh pemerintahan Swiss ke bandara untuk dipulangkan ke Denmark. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sophie, David pun menaiki pesawat dan terbang menuju Denmark. Sampainya di Denmark, David sudah disambut oleh ibunya, karena sang ibu sudah dikabarkan mengenai kepulangan anaknya oleh pemerintah Swiss. Dan film pun selesai, semoga dapat diambil pelajarannya, dan sampai jumpa di alur cerita seru selanjutnya.